Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 6B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Al-Ghifari, Tidak hadir, Bu. kenapa? Sakit. Ada suratnya tidak? Sepertinya tidak ada. Sakit apa katanya? Katanya sih demam, Ibu. Habis hujan-hujanan kemarin. Oh, sakit. Makanya jangan hujan-hujanan ya anak-anak. Kalian harus jaga kesehatan supaya tetap sehat dan bisa belajar. Baik, Bu. Ya, kemudian masalah Hatunisa, Hadir, Bu. Minhatun Nazibah. Hadir, Bu. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang teks berita. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat apa itu teks berita? Saya, Bu. Apa, Minhatun? Teks berita yaitu sebuah informasi yang disampaikan oleh pembawa berita kepada pendengar atau pembaca, Ibu. Kumpulan peristiwa kejadian seperti itu, Bu. Ya, itu termasuk. Jadi lebih tepatnya teks berita itu adalah suatu laporan yang berisi suatu berita atau peristiwa yang kemudian memiliki nilai jurnalistik dan memiliki nilai berita. Berita biasanya dipublikasikan melalui internet, majalah, koran, Twitter, dan sebagainya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks berita supaya bisa membedakan mana berita, mana peristiwa yang bisa diangkat menjadi topik berita. Yang pertama, ciri-ciri teks berita itu ada teks berisi. Yang pertama itu teks berisi berita yang memang aktual terjadi di lapangan, sehingga bukan termasuk opini, karangan maupun gagasan penulis tersebut. Judul dalam teks atau paragraf berita mewakili keseluruhan isi berita atau teks tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang efektif sehingga mudah untuk dipahami, lengkap, efektif, dan juga mampu memikat pembacanya. Yang keempat, peristiwa yang dituangkan ke dalam teks berita disampaikan secara urut atau kronologis sehingga pembaca bisa mengetahui peristiwa tersebut dari awal kejadian sampai dengan detail. Selanjutnya ada data yang disampaikan atau ditulis di dalam paragraf berita disajikan dengan lengkap sesuai dengan konteks dan kemudian bisa dibuktikan kebenarannya oleh para pembaca itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa paragraf berita memiliki atau mengandung kebenaran berlapis. Kebenaran berlapis adalah kebenaran yang terus mengalami perubahan dengan cepat, yakni antara menit kesekian sampai kesekian bisa berbeda. Contohnya adalah berita mengenai update jumlah pasien COVID-19 dan juga quick count saat terjadi pemilu. Selanjutnya, menyampaikan waktu, tempat, dan sumber file. Terakhir,
terakhir ciri-ciri berita itu harus memuat 5W1H. Yang pertama itu ada wo, where, when, what, why, dan juga how. Selanjutnya struktur teks berita yang benar. Jenis atau bentuk dari teks berita memang ada beberapa, namun dari segi struktur biasanya sama, yakni yang pertama, orientasi berita. Bagian atau struktur pertama di dalam paragraf berita adalah orientasi berita yang kemudian disebut dengan sebagai bagian pembuka. Bagian ini penulis akan sedikit menjelaskan suatu peristiwa sehingga pembaca bisa mengetahui informasi apa yang akan dibaca di dalam teks berita bagian selanjutnya. Yang kedua ada peristiwa. Bagian kedua adalah peristiwa, di mana penulis akan memaparkan peristiwa sedetail dan selengkap mungkin dan disajikan secara kronologis atau urut. Penyampaian berita dalam bentuk teks harus sudah terverifikasi sehingga dipastikan kebenarannya valid. Jadi teks berita itu harus benar, tidak dibuat-buat, sehingga tidak akan menyebabkan miskomunikasi dan disinformasi. Yang terakhir itu yang ketiga ada sumber berita. Bagian berikutnya adalah mencantumkan atau menyebutkan sumber berita yang umumnya berasal dari proses wawancara dan reportase. Sumber berita ini sendiri meliputi siaran pers, narasumber, para ahli, laporan, data statistik, surat, dan berbagai dokumen resmi. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang jenis teks berita. Baik, Bu. Jadi jenis teks berita ada beberapa, dan menurut Romli pada 2014 jenis berita diantaranya yang pertama itu ada berita langsung. Jadi jenis berita yang pertama adalah jenis berita langsung, yakni jenis berita yang waktu terjadinya suatu peristiwa dengan proses penggalian data dan pelaporan terbilang berdekatan, sehingga media yang menyajikan berita langsung akan diberi label selalu menyajikan berita yang up to date. Yang kedua ada berita mendalam. Jenis kedua adalah berita mendalam yang juga akrab disebut dengan istilah deep news. Jenis berita satu ini adalah jenis berita yang di dalamnya memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang terbilang berat. Dikatakan berat adalah dilihat dari segi fakta, penggalian data, dan juga dampak dari peristiwa yang diangkat berita tersebut. Yang ketiga ada jenis berita selanjutnya adalah yang ketiga itu berita pendapat. Istilah lain untuk menyebut teks berita jenis ini adalah opinion news. Jadi sesuai dengan namanya, jenis berita satu ini selain berisi pemaparan suatu peristiwa juga ditambahkan opini penulis atau sudut pandang dari pihak penulis secara pribadi. Selain itu, opini yang dicantumkan di dalam berita biasanya juga berasal dari narasumber atau ahli yang diwawancarai, sehingga dalam teks tersebut memaparkan opini narasumber yang dilihat dari sudut pandangnya. Masyarakat yang membaca teks tersebut kemudian bisa berpikir lebih netral. Yang keempat ada berita interpretatif atau interpretative news, juga menjadi salah satu jenis dari berita secara umum. Definisinya adalah jenis berita langsung yang kemudian diberi tambahan komentar maupun penilaian dari pihak reporter yang meliput berita tersebut. Selain dari reporter, kadangkala jenis berita juga memaparkan penilaian atau opini dari seorang narasumber. Beberapa orang menyebut berita jenis ini dengan istilah berita gabungan sebab berisi fakta sekaligus opini. Yang kelima ada berita investigasi, dan memang berita investigasi ini sesuai dengan namanya anak-anak. Jadi berita ini memaparkan hasil investigasi. Maksudnya adalah berita tersebut disusun dari sebuah peristiwa yang kemudian ditelusuri secara lebih mendalam sehingga didapatkan data-data yang mendalam dan lengkap.
Jadi semua data ini akan memperkuat fakta dan bahkan membantu memecahkan suatu kasus yang diangkat menjadi berita. Kebanyakan berita dari yang dikembangkan dengan teknik investigasi ini adalah berita yang mengenai tindak kejahatan, sehingga penulis atau reporter bisa mengikuti perkembangan investigasinya oleh pihak berwajib. Jadi selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks berita. Selain memiliki beragam jenis tata bahasa atau kaidah kebahasaan, di dalam teks berita juga bersifat khas. Artinya, jenis tata bahasa yang digunakan tidak akan dijumpai di dalam teks jenis lainnya. Meskipun beberapa kaidah mungkin juga bisa ditemukan di teks lain, namun tidak sepenuhnya sama. Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dalam penulisan paragraf berita yang memaparkan suatu peristiwa. Yang pertama itu ada menggunakan verba transitif. Yang pertama, kaidah yang pertama ini dari teks berita adalah menggunakan verba transitif, yakni jenis kata yang bentuknya bisa diubah antara pasif aktif, sehingga saat ditulis dalam bentuk pasif maka bisa dirubah ke bentuk aktif. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, ada memakai verba pewarta. Verba pewarta yakni kata kerja yang menunjukkan adanya suatu percakapan, misalnya penggunaan kata kerja, ujar, disampaikan oleh tutur, pangkas, gagas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan adverbia. Paragraf berita juga menggunakan adverbia, yakni kata yang menunjukkan keterangan tempat, waktu, suasana, dan juga cara. Yang keempat itu ada konjungsi. Paragraf berita juga menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti kata dan, atau, lalu, kemudian, serta, dan lain-lain. Yang kelima itu memakai kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi dalam penulisan teks berita juga menggunakan kutipan langsung maupun tidak langsung. Kutipan langsung diapit oleh tanda petik dan kutipan tidak langsung tanpa tanda petik yang diungkapkan kembali oleh penulis dengan berbahasa sendiri. Kutipan ini digunakan untuk menyampaikan hasil wawancara dengan narasumber. Jadi yang keenam, yang keenam ya anak-anak ya. Terus yang keenam, menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan paragraf berita harus bersifat baku. Selain itu juga dibuat singkat, padat, lugas, jelas, dan komunikatif. Yang ketujuh, menggunakan bahasa denotatif. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan teks berisi berita juga memakai bahasa denotatif. Jadi bahasa yang digunakan dalam penyusunan berita itu harus memakai bahasa yang denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Jadi maknanya benar, tidak dibuat-buat, sehingga tidak boleh memakai kata yang nantinya menjadi ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, apa saja unsur teks berita. Sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, jadi tidak ada yang ditanyakan. Baik, ibu saja yang bertanya kepada kalian. Tadi apa itu masalah Katunisa teks berita? Teks berita itu teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia, Bu. Teks berita itu juga biasanya disebarkan melalui media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Bagus Nisa, berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.